Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vina Sucitra dengan NIM H0712410002. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sintaks dan Sistematik dalam Bahasa Formal. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak video selanjutnya. Nah, kita lanjut ke pengertian bahasa formal. Bahasa formal adalah sistem simbol yang dibentuk berdasarkan aturan yang telah ditentukan secara ketat. Ini berbeda dengan bahasa alami, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, yang seringkali ambigu dan kontekstual. Dalam komputer, bahasa formal digunakan untuk menyusun program, menulis ekspresi logika, dan memodelkan sistem. Karena strukturnya dan maknanya harus bisa dianalisis oleh mesin, maka aturan pembentukannya tidak boleh ambigu dan harus sangat jelas. Kemudian kita lanjut ke sintaks bahasa formal. Sintaks dalam bahasa formal menjelaskan bagaimana simbol-simbol dasar dirangkai menjadi struktur yang sah atau valid. Kemudian ada komponen sintaks, yaitu alfabet yang himpunan simbol dasar, string yang rangkaian simbol, grammar tata bahasa formal atau production rule, hierarki dan hierarki comms, 4 tipe grammar. Kemudian kita lanjut ke contoh grammar bahasa formal. Grammar ini hanya menghasilkan string yang memiliki jumlah huruf A dan B yang sama, dengan syarat huruf A selalu muncul di depan huruf B. Misalnya AB, maka A yang di depan, dan AABB, maka A yang dua itu di depan. Kalau misal seperti ABAB, nah itu salah karena A-nya tidak berada di depan semua. Kenapa? Grammar seperti ini bisa dikenali oleh mesin PDA, Push Down Automaton, karena membutuhkan stack untuk mengingat jumlah A yang sudah dibaca. Selanjutnya, hierarki comms. Noam Chomsky mengklarifikasi grammar dalam 4 tingkat kompleksitas. Grammar reguler paling sederhana digunakan untuk mengenali pola seperti dalam regex. Kemudian grammar bebas konteks banyak digunakan dalam pemrograman karena bisa mempresentasikan struktur, ekspresi, atau perintah. Kemudian semakin kompleks grammarnya, semakin kuat bahasa formal yang bisa dihasilkan, tetapi juga semakin sulit untuk dianalisis. Kemudian kita lanjut ke semantik bahasa formal. Jika sintaks menjawab apakah bentuknya benar, maka semantik menjawab apa arti dari bentuk itu. Dalam semantik denotatif, kita fokus ke hasil akhir. Dalam semantik operasional, kita melihat langkah eksekusinya. Semantik sangat penting untuk membuat program yang benar secara logika dan sesuai harapan pengguna. Nah, kita lanjut ke perbedaan sintaks dan semantik. Mari kita membuat contoh. Misalnya integer x sama dengan hello, maka secara sintaks pernyataan ini sah karena mengikuti aturan penulisan. Tapi secara sistematik ini salah karena tidak bisa menyimpan string hello ke dalam variabel bertipe integer. Jadi sintaks dan semantik saling melengkapi untuk memastikan bahwa program tidak hanya terlihat benar tetapi juga berarti. Nah, kita lanjut ke penerapan sintak dan semantik. Digunakan dalam compiler dan interpreter, kemudian verifikasi program, bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, C, dan lain-lain, dengan teori automata dan logika formal. Dalam dunia nyata, sintaks diperiksa oleh parser untuk mendeteksi kesalahan penulisan, sedangkan semantik analyzer mengecek arti setiap ekspresi. Verifikasi program formal seperti pada software keamanan tinggi bahkan menggunakan logika semantik aksiomatik untuk membuktikan kebenaran program secara matematis. Oleh karena itu, memahami sintaks dan semantik bukan hanya teori, tapi fondasi dari sistem digital yang kita gunakan tiap hari.
Kemudian kita lanjut ke contoh implementasi. Kita bisa lihat implementasi sintaks dan semantik pada berbagai teknologi. Contohnya pada Python ini, sintaksnya itu print hello, sedangkan semantiknya menampilkan teks ke layar. Mereka saling berhubungan. Kemudian regex misalnya memiliki aturan sintaks tersendiri dan semantiknya menjelaskan pola apa yang ingin dicocokkan. Begitu pula dalam bahasa pemrograman seperti Python, di mana struktur penulisannya sangat penting. Tapi, makna dari setiap baris juga harus dipahami mesin. Nah, ternyata kita sudah berada di slide terakhir, yaitu kesimpulan. Sintaks memastikan bahwa semua ekspresi atau perintah dibentuk sesuai aturan, sedangkan semantik memastikan bahwa ekspresi tersebut memiliki arti yang benar. Dalam pengembangan perangkat lunak, baik sintaks maupun semantik harus diperhatikan. Nah, ini sudah slide terakhir. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.